Hai papa. Oh ya udah. Mana sih Maggie? Oh ini. Yoel. Cek. Cek sound. Cek. Gue kira lo kebungur. Wah berarti gue udah kurus nih. Ini baju. Ya sekonser. GBK. Cek sound. Cek. Apa ini tante? Ini apa ini? Pinter deh ini Joy. Aku lihat loh. Keren kata Om Michal. Wah Joy pinter. Elah. Bye. Keren. Pinter dia. Oh, Om Michal mau kasih hadiah katanya. Karena Joy pinter. Oh hujan. Iya sih tadi udah mendung. Udah mendung sih. Oh ya? Enggak konslet dulu. Jadi pasti turun kayak jalur yang makan bawah aja. Jadi yang pas ujian itu udah aman. Plan B. Dudukin aja. Maaf ya. Iya. Apa ini? Wah. Joy pintar. Om Michal mau kasih hadiah katanya. Karena Joy udah baca firman. Oh ini yang gue pencet. Cek. Ini udah mati ya?
segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalan peribadatan kami. Kami usir dan tolakkan semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus datang hidup kau pergi keluar cara bersih yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mulaikan ibadah kami pada saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek, cek, cek. Duh, yuk, yuk. Yuk, duh aku buka so. Cek, cek. Shalom, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita bisa hadir pagi hari ini untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Meskipun secara online, saya percaya bahwa kuasa Tuhan gak terbatas. Dimanapun kita menyaksikan saat ini, Tuhan tetap bekerja bagi saya dan saudara. Pagi ini kita mari sama-sama naikkan syukur kita lewat setiap pujian kita, karena terlalu banyak yang Tuhan perbuat atas hidup saya dan saudara, atas setiap rancangan yang terbaik, yang indah yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah, dan kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita kembali dengan pujian ini. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita bagi Allah yang baik atas hidup kita. Banyak yang Kau perbuat Tuhan, banyak yang
Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang semua jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Doa pembukaan saya persilakan Ibu Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Engkau, kami percaya janji firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, hari ini kami beribadah kepada Engkau. Kami rindu memuji, memuliakan Engkau. Kami harus meninggikan Engkau karena Engkau adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah membiarkan orang-orang yang berharap kepadamu. Dan pagi hari ini kami menyerahkan seluruh acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Biarlah urapan khusus turun kepada setiap mereka. Lengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami boleh memuji, memuliakan Engkau,
Kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Engkau boleh melayani kami semua. Kami ingin berdoa Tuhan pada saat ini buat sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan acara ini lewat ibadah online. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Berikan senantiasa kekuatan kesehatan bagi mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang tertutup jalan Engkau buka jalan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan dan bimbang pertetapkan hati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Acara ini kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu, kami rindu memuji Engkau. Iblis tidak senang Tuhan. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mentengking segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bicara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan roh puji-pujian bagi kami, untuk kami dapat memuji dan mengagungkan Engkau. Dan istimewa hamba-Mu yang akan melayani Engkau pakai urapi dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan membuka acara ini. Haleluya. Amin, amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang berkata bahwa Allah sanggup mengatasi segala sesuatunya. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan akan sediakan bagi saya dan saudara. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Berdiri, kita menaikkan lagi pujian ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dia yang sanggup dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sungguh Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Allah sanggup
selamanya. Dulu, sekarang, dan sekarang dan selamanya. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Sebab Engkau yang gak berubah Tuhan. Amin. Amin, amin. Kita mau terus puji Tuhan. Kita mau terus menyanyikan pujian berkata bahwa Kau Tuhan Allah yang terbesar dan Kau Allah yang termulia atas hidup kami. Haleluya Yesus. Oh, Kau terbesar Tuhan. Yesus, Kau mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami mau memujimu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, sebab Kau terbesar dan mulia Tuhan. Oh, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat suara dan memuji, ku angkat tangan dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ucapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita meninggikan Dia, kita puji Dia, sebab Dia Allah yang terima pujian kita. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi, ku angkat tangan dan memuji, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ucapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita mau terus memuji nama Tuhan lewat, dan kita juga mau sama-sama siang pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita mau memuji Tuhan sambil persembahan dijalankan.
Begitu besar kasih Allah bagi kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan membintang-bintang, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang boleh diberikan pagi hari ini itu menjadi kekuatan bagi setiap kita yang menyaksikan lewat ibadah live streaming. Tidak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami, Engkau tetap Allah yang akan menolong kami Tuhan. Kami gak akan ragukan itu Bapa. Haleluya. Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan
sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan dengan iman. Katakan, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Engkau Yesus sertaku. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, amin. Kau tetap Allah Tuhan, Kau tetaplah Allah penolong. 1000 takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat hari ini Tuhan. Dengan kekuatan kesehatan yang sempurna Engkau berikan bagi kami. Terlebih-lebih kami boleh dapat beribadah Tuhan. Sekalipun keadaan yang tiada menentu, namun semuanya itu Tuhan tidak mematahkan semangat kami, gairah kami Tuhan, untuk datang mencari dan memuliakan Engkau. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, di dalam Engkau ada kehidupan, ada keberkatan Tuhan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dalam peribadatan yang ada, kiranya Engkau ajarkan kami lewat firman-Mu yang akan kami dengar dan akan kami terima, sehingga kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang di dalam hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua ya Bapa, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah isi hati-Mu Engkau nyatakan bagi kami, agar kami semakin hari diberi kekuatan yang baru, iman Tuhan yang semakin bertumbuh dewasa dan disempurnakan oleh-Mu, sehingga perbuatan-perbuatan kami juga boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh mempermuliakan nama Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, diberkati Tuhan setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita yang hanyalah untuk hormat kemuliaan bagi-Mu saja. Dan saatnya Tuhan kami siap untuk membuka hati kami. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah, kami menyatukan iman kami, menolak setiap kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, ribidis adelo walarai. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom, silakan duduk. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh dapat berhimpun, ya walaupun secara virtual,
dan tentunya bersama dengan kaum keluarga di tempat ini dan tim pemusik, ya, pemuji yang ada. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas dukungan akan pelayanan yang ada di tempat ini. Dan tentu tidak lupa juga kami mengucapkan selamat tahun baru, ya, untuk yang merayakannya, ya, Gong Si Facai, ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap kehidupan kita, karena kita harus yakin dan percaya satu-satunya yang kita harapkan di dalam kehidupan kita yang adalah sumber berkat, sumber sejahtera, bahkan sumber kehidupan hanya datang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, tetapi ini sepertinya ya harus terbagi dalam 2 sesi. Namun kita lihat saja bagaimana ya kuasa Allah yang akan bekerja dalam peribadatan kita, dan kita akan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Lukas 13 ayat yang ke-1 sampai 9. Tapi kita baca ayat 1 sampai 2 saja ya. Mengenai jangan pernah kita untuk menilai kesalahan orang. Lukas 13 ayat 1 sampai 2 saya membacakan bagi saudara semuanya. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat 2, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu." Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat kebenaran firman Tuhan saat ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus diperhadapkan dengan suatu pertanyaan, ya, ungkapan dari orang-orang Yahudi, ya, yang mengikuti, yang ada di sekitarnya, di mana mereka ini melihat bahwa orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan, artinya orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus, ya, orang-orang yang disembelih oleh Pilatus, ya, dan itu dianggap sesuatu yang wajar. Mereka kaum Yahudi menganggap itu adalah sesuatu yang patut mereka terima, ya, karena mereka adalah orang yang berdosa. Ya. Dosanya itu begitu besar, makanya mereka itu patut mendapatkan hal seperti itu. Tetapi di sini sesungguhnya Tuhan Yesus melihat, saudara, bahwa Tuhan sedang dicobai oleh orang-orang yang munafik ini, ya. Dan Tuhan tidak menyukai orang-orang yang senantiasa menghakimi kehidupan orang-orang yang notabene-nya berdosa, ya. Dan di sini memang tekanan yang Tuhan Yesus alami bahwa sesungguhnya mereka ingin Yesus menjawab, mendefinisikan bahwa seperti apa orang berdosa itu. Ya, seolah-olah Tuhan Yesus itu digiring, ya, untuk Tuhan Yesus memberi jawab bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Padahal di mata Tuhan itu dosa adalah sama. Ya. Mau dosa besar atau dosa kecil, konsekuensinya dosa itu menghasilkan maut. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Kita baca Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Ya. Ditulis oleh Rasul Paulus bahwa upah dosa adalah maut, ya. Mau dia dosa besar, mau dia dosa kecil, definisi dosa yang betul menurut Alkitab, upah dosa adalah maut. Makanya kita sebagai manusia, kalau kita mendalami firman Tuhan, sesungguhnya yang menyebabkan manusia sampai kepada tahap berdosa, dan kalau dosa itu dibiarkan, itu akan melahirkan maut. Ya.
Itulah sebabnya kenapa ketika manusia dunia ini sudah berdosa, Tuhan Allah Bapa dengan kasih karunia melihat semua itu, melihat keadaannya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebelum murka itu datang membinasakan umat manusia oleh karena mereka telah berdosa. Sehingga lewat darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, mereka itu diselamatkan. Tetapi memang dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa upah dosa, mau dosa besar atau dosa kecil, itu konsekuensinya adalah maut, kematian, kebinasaan. Kalau kita beralih kepada kitab Wahyu pasal yang ke-22, coba kita baca Wahyu 22 ayat yang ke-15 ya, kalau tidak salah. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan Ya. tukang-tukang sihir, Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Konteks dari Wahyu 22 ini berbicara tentang Yerusalem baru, kerajaan sorga. Orang-orang yang berbuat dosa itu tinggal di luar Yerusalem, tinggal di luar daripada anugerah Tuhan. Bagaimana kita merefleksikan kitab Wahyu ini yang berbicara keadaan akhir zaman? Ini bisa kita pahami bahwa konsekuensi kehidupan kita yang sekarang ini, kalau kita masih tinggal di dalam dosa, tidak ada suatu pertobatan, ya kita selama itu hidup kita tinggal di luar kasih karunia Tuhan. Jadi jangan ada pembenaran dalam diri kita, ya. Dan kita juga yang mungkin sudah dalam anugerah Tuhan, seharusnya kita jangan merasa suci. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia adalah orang yang tenang, yang tidak akan menghakimi. Orang yang tidak akan menilai kesalahan kekurangan orang lain. Sebab mereka sudah menikmati anugerah Tuhan. Hidup mereka sudah tenang. Kalau mereka ada masalah, selalu mengingat Tuhan segala sesuatunya yang memberikan pertolongan dalam hidup mereka. Kalau mereka mendapat tantangan, persoalan, ujian, cobaan, hidup mereka itu sudah memegang anugerah Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah akan menjadi orang yang mengeluh, yang bersungut-sungut ketika menghadapi pencobaan. Sebab mereka sudah memiliki anugerah Allah. Tapi kalau notabene-nya orang Kristen, orang percaya katanya, tetapi masih ada persungutan, masih suka menghakimi sesamanya, itu tandanya mereka belum ada pendewasaan. Sekalipun mereka sudah mengenal kebenaran, tapi mereka belum cukup dewasa. Paulus menulis di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang belum biasa. Belum terbiasa menerima makanan yang keras, yaitu firman Tuhan yang keras. Firman Tuhan yang menuntut kehidupan mereka untuk menerima tantangan. Bagaimana kehidupan kita ini mau mengalami kemajuan, sementara tantangan-tantangan yang di hadapan kita tidak dapat melalui. Kita sudah takut lebih dulu. Padahal Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menunggu di depan sana. Akan memberikan upah bagi mereka yang bertekun. Dan akan mengalami kemenangan. Ini gambaran bagi kita. Supaya kita betul-betul senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu hidup dalam anugerah. Tidak akan menilai kesalahan orang. Kalau ada kekurangan, kita tidak akan menghakiminya, saudara. Tidak akan. Karena intinya Tuhan Yesus melihat keadaan orang-orang Farisi ini, orang-orang yang munafik. Ya. Mereka merasa suci, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa. Memang saudara, ada firman Tuhan di dalam Matius 12 ya. Matius 12 ayat yang ke 36 ya kalau tidak salah. 36
Sorry ya. Matius 12 ayat yang ke 31 dan 32. 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya. 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dari sini kita mungkin bisa menilai, oh berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa yang diampuni adalah dosa yang kecil, dosa yang besar tidak diampuni. Tidak bisa seperti itu. Pengampunan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Misterinya Tuhan. Kita sudah diberikan petunjuk bahwa konsekuensi dosa adalah maut. Kalau kita mau mendapatkan pengampunan, kita harus ada pertobatan. Itulah sebabnya dalam ayat pokok kita sebenarnya ya. Minta tolong bacakan ayat pokok kita tadi. Dalam Lukas 13. Ayat yang kedua mulai. Ayat yang ketiga. Sampai 5. Lukas pasal yang Apa yang ditekankan Yesus. Bukan soal kekurangan. Bukan soal dosa seseorang. Ya. Lukas 12 ayat. Lukas 12 Ayat. ayat yang kedua. Ayat yang ketiga mulai. Ya. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, Tuhan Yesus tekankan bahwa ini bukan soal orang Galilea ini yang kelihatannya pantas. Kenapa mereka disembelih? Ya, yang sembelih juga orang kafir. Wow. Ini berarti dosa mereka besar. Bukan. Kata Tuhan Yesus bukan soal itu. Sehingga Tuhan Yesus membandingkan, apakah mereka yang mati seperti itu berarti hidupmu lebih suci dari mereka? Kita bisa compare ya, komparasi. Kita bisa membandingkan. Bagaimana kita melihat para rasul yang mati digergaji, yang mati disalib terbalik. Apakah mereka berarti dengan mati yang secara sadis, mengerikan itu, lalu kita katakan dosa mereka lebih besar daripada kita yang mati sakit. Ya. Apakah ketika kita melihat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kecelakaan pesawat, yang kecelakaan di mobil, ya, kecelakaan ketabrak di jalan, wah ini karena sudah melakukan dosa besar. Lalu kita serta-merta yang hidup sakit, mungkin kaum keluarga kita ada yang meninggal karena sakit, ya inilah yang betul-betul suci. Tidak bisa seperti itu. Itu tidak menentukan, yang menentukan bagaimana. Walaupun dia mau mati sakit. Ya. Mati mungkin sementara tidur tiba-tiba habis. Tapi yang menentukan setelah mati. Setelah mati itulah misteri alam. Dan kita harus tahu saudara. Bahwa yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini senantiasa berada di jalannya Tuhan. Kalau ingin supaya kita ketika mati kita masuk di dalam kerajaan sorga. Yang menjadi waktu perbaikan. Waktu untuk pertobatan adalah di saat kita bernafas. Yang berbahaya kalau kita sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada pertobatan. Itu yang ditekankan Yesus. Yang ditekankan Yesus bukan soal engkau mau nilai ini si A si B. Ini kecelakaan ini berdosa. Oh ini berdosa, kena COVID, mati COVID, ini karena dosa ini. Ya, bukan diukur dari situ saudara. Tapi yang Tuhan ingin tekankan adalah pertobatan. Berbeda lagi kalau Yohanes 9. Yohanes 9 konteksnya sama. Itu yang bicara justru yang bertanya murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Coba Yohanes 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-3 ya. Ya, ada seorang anak yang buta sejak lahirnya, sejak kecil ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi,
siapakah yang berbuat dosa? Muridnya bertanya, Rabi, siapa ini kalau orang buta sejak lahirnya? Siapa yang dosa? Terus? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Terima kasih, sampai situ saja. Ini jawaban yang luar biasa. Ini bukan soal anaknya yang berdosa atau gara-gara orang tuanya yang berdosa sampai anaknya mendapatkan kutuk. Tapi Tuhan Yesus menjawab, ini suatu tanda kita yang dipilih Tuhan menghadirkan kuasa Allah supaya dia disembuhkan. Supaya kuasa Allah itu dinyatakan. Nah, ini kan pikiran yang betul-betul sangat positif. Dan memang kebenarannya seperti itu. Tuhan tidak menghakimi. Tuhan tahu segala perkara. Tahu, mungkin saja anaknya berdosa. Atau mungkin ya ini bukan salah anak tapi salah orang tuanya. Karena mungkin dulu hidup jahiliyah, ya makanya kena kutukan seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Saya tidak mau berimprovisasi. Mungkin saja seperti itu, Tuhan tahu segala sesuatu. Tapi jawaban Tuhan, ucapan Tuhan itu tidak mengajarkan murid-murid yang sudah mulai mengarah kepada menghakimi. Tuhan putuskan itu. Tuhan betul-betul mengajarkan, ini bukan soal siapa yang berdosa. Ini soal bagaimana kita yang sudah mengenal anugerah Tuhan, mari jadi saksi. Supaya dengan anugerah Tuhan, kesaksian kita menjadi berkat. Dia lupa, dia disembuhkan dan dilupakan akan masa lalunya. Dia boleh menerima anugerah, dia boleh menerima kemenangan, dia boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dengan begitu secara langsung maupun tidak langsung, jikalau anak ini yang disembuhkan, dia pun akan menerima dan melihat cerita yang baik dalam hidupnya. Oh, ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak menghakimi saya yang buta ini. Sekarang saya sudah dicelikan matanya. Dan itu akan diteruskan menjadi kesaksian yang baik. Sehingga nama murid-murid dipermuliakan. Dan kalau nama-nama murid-murid Yesus itu dipermuliakan, pastilah Tuhan Yesus juga yang akan dipermuliakan. Itu menjadi perhatian bagi kita sebagai gereja Tuhan. Hidup kita ini membawa nama baik Yesus Kristus. Kalau di dalam konteks ayat pokok kita ini, berarti kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup jangan menilai kesalahan orang lain. Lebih baik kita bercermin ya dengan kaca firman. Apakah kita sudah lebih suci atau tidak? Ya. Apakah ketika kita menghakimi seseorang yang lain, apakah kita terlepas, terbebas dari penghakiman? Tidak. Coba kita baca Roma pasal yang kedua ayat yang pertama. Roma 2 ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain. Hai manusia, siapapun saudara ya, jabatan apapun, posisi apapun ya, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Engkau sendiri tidak bebas dari salah bagi engkau yang suka menghakimi. Sebab kalau menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri. Ketika engkau menghakimi orang lain, engkau sedang menghakimi dirimu sendiri. Karena apa saudara? Terkadang kita menghakimi orang, ya, kekurangan orang itu dari sudut pandang kita. Sementara kalau orang yang dihakimi itu, dia punya sudut pandang melihat saudara pun yang punya kekurangan. Hanya saja orang yang terhakimi terkadang lebih banyak diam. Itu sebenarnya ciri khas anak-anak Tuhan seperti itu. Jadi silakan duduk dulu. Jadi anak-anak Tuhan selalu mengejar damai. Ya, seperti hidup mereka itu sebagai sebagai filter. Ketika mereka dihujat, ketika mereka direndahkan, di situ lewat kehidupan mereka difilter. Mereka ubah itu untuk keluarnya itu menjadi baik. Makanya kenapa ajaran Tuhan Yesus yang paling luar biasa ya, bahwa dikatakan berdoalah bagi musuhmu,
berkatilah yang menganiaya kamu. Oh haleluya. Tidak ada ajaran yang seperti itu di muka bumi ini selain daripada ajaran Yesus Kristus. Percayalah. Ya. Tidak ada. Kita boleh membanding-bandingkannya. Kita boleh membanding-bandingkannya. Coba kita buka itu. Matius 5 ayat yang ke-43, 44. Matius 5 ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih. Jadi Yoel dituntut masih musuhnya. Hidup kita ini jangan cari persoalan. Karena hidup di dalam kebenaran, ya ingatlah. Yesus Kristus pun mengatakan, "Hei, jangan kamu kecewa anakku Yoel. Dulu aku sudah ditolak oleh dunia. Tetapi aku menang melawan dunia itu. Demikian juga kamu." Kalau kita semua ya. Kita semua hidup di dalam kebenaran, ya kita dimusuhi. Bahkan digambarkan oleh Tuhan Yesus mengatakan, kamu seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Wah, itu nggak ada jalan lain selain berserah. Ya, domba yang bisa terselamatkan dari kumpulan serigala, siapa yang bisa selamatkan domba? Hanya gembalanya. Makanya kehidupan kita itu senantiasa berseru kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini tanpa kita berseru mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Wah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pasti kita tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang hidup dalam kebenarannya, mengikuti kebenarannya sendiri, itu semakin terikat dan terbawa arus. Ya. Suatu saat dia akan binasa. Dia boleh bertahan, tapi kelak akan mati. Kelak akan binasa, kelak akan hancur, saudara. Itulah sebabnya lewat firman Tuhan saat ini bahwa yang ditekankan bagaimana kita jangan menilai kesalahan orang lain, tetapi Tuhan mengingatkan juga bagi kita bahwa kita juga harus hidup di dalam pertobatan, ya. Baik saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan bukan berarti kami yang melayani, yang memberitakan firman itu luput dari kesalahan, kekurangan dan dosa. Pasti ada dosanya. Tapi di sini bagaimana kita melihat dan meneladani cara Yesus Kristus menghadapi orang-orang munafik ini, ya. Terkadang menyerang kehidupan kita, ya kita hanya bisa bersabar, ya. Bersabar dan tetap move on saja, tetap maju terus, ya. Seperti peribahasa anjing menggonggong, kafilah jalan terus, ya. Kalau tidak penting, ya tidak perlu diladeni. Fokus saja kepada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan dia akan menyertai, dia akan memberikan engkau kemenangan. Ya, walaupun berat, jalan yang kita lalui itu penuh dengan kerikil-kerikil tajam, tapi percayalah, di dalam Tuhan pasti ada berkat, kemenangan, jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lewat firman saja Tuhan merdekakan kita dari maut, saudara. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan dari maut, jangan kita kembali lagi kepada maut. Makanya itulah berlaku di dalam 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang ke-21, 22. Dari ayat 20 saja. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 20. Ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Mereka yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai kebenaran sudah lepas dari kecemaran perbuatan-perbuatan yang mempermalukan nama Yesus Kristus. Terus? Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Tetapi balik lagi, ya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Keadaan mereka itu akan lebih buruk daripada yang semula. Ayat yang 21. Ya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Makanya firman Tuhan mengatakan lebih baik mereka tidak mengenal jalan kebenaran itu. Daripada mengenalnya. Daripada mengenalnya. Tetapi kemudian
berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Tetapi berbalik dari perintah kudus, saudara. Ini perintah kudus firman Tuhan. Membuat kehidupan saudara itu betul-betul berwibawa di dalam sorga. Di sorga saja engkau diakui sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Masakan di dunia tidak. Ya. Yang terpenting kita hidup dalam kebenaran, kita diakui Allah. Ya. Tidak peduli dia mesti kita menjilat diakui oleh manusia. Ya, demi mencari sesuatu hal yang kita kejar. Lebih baik kita diakui Allah walaupun kita tidak diakui manusia. Daripada kita berusaha diakui manusia tetapi di mata Allah engkau bagaikan orang mati. Wah, itu percuma. Itu cuma sementara, saudara. Cuma sementara. Ya, terus Ayat yang ke-22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa. bagi mereka cocok ya. Ya. Berarti bisa dikatakan identik ya. Terus Anjing kembali lagi ke muntahannya. anjing kembali ke muntahannya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, terima kasih. Babi yang sudah dimandikan balik lagi ke becek-becekan lagi. Mandi di lumpur yang kotor. Itu sebagai perihal perhatian kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kekudusan. Tidak bisa kita kalau membandingkan barang yang kudus diberikan Tuhan itu disamakan dengan sesuatu barang yang mahal di dunia ini. Oh, tidak bisa. Barang mahal yang dianggap di dunia ini, yang dicari-cari orang itu tetap tidak ada harganya dibanding barang kudus. Barang kudus ini berbicara tentang panggilan saya dan saudara. Itu jauh lebih baik daripada harta yang paling berharga. Yang dipuja-puji oleh manusia, yang disimpan sampai ke 7 turunan. Itu tidak membuat engkau untuk menentukan menerima keselamatan. Tidak. Makanya Yesus pernah katakan ya, bahwa jikalau seseorang kehilangan nyawanya, mau diganti dengan apa? Sekalipun dia memiliki seisi dunia ini, kalau nyawanya itu aku sudah ambil, kekayaannya itu yang dia miliki tidak bisa ditukar dengan anugerah Tuhan, dengan kedaulatan Tuhan. Tidak bisa. Ya. Kalau kita melihat bagaimana perbedaan yang begitu kontras di dalam Lukas 16 antara orang kaya dengan orang miskin. Wah, itu orang yang tidak siap membaca firman Tuhan tersinggung. Kenapa orang kaya itu justru masuk ke dalam neraka daripada orang miskin yang menderita justru masuk ke dalam pangkuan Abraham, Allah Bapa di sorga. Ya. Itu sesuatu perkataan ya, firman Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri. Karena memang orang kaya ini adalah orang kaya yang tidak mengenal Tuhan dan hidupnya berfoya-foya. Ya. Tetapi kehidupan Lazarus ini, saudara, adalah kehidupan yang penuh dengan sengsara, penderitaan. Penuh dengan pergumulan. Seolah-olah menjadi suatu gambaran Ayub 7 ayat yang pertama. Bahwa sesungguhnya manusia hidup di dalam dunia ini setiap hari penuh dengan pergumulan. Bahkan Ayub 14 ayat yang pertama mengatakan tidak ada manusia yang dilahirkan dari perempuan itu yang dimana hari-hari hidup mereka itu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesusahan. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita merasa kita akan hidup enak, ongkang-ongkang kaki ya. Berkat datang begitu saja. Wah. Itu tidak betul, saudara ya. Itu tidak betul. Makanya Tuhan pernah ingatkan, jalan menuju kepada hidup jalan yang sempit ya. Jalan menuju kepada jalan kebinasan adalah jalan yang lebar. Jalan yang menyenangkan. Tuhan pernah juga katakan berjuanglah untuk memasuki pintu yang sempit itu. Kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan ini, itu adalah anugerah yang kita miliki. Supaya iman kita tetap kuat dan hidup kita ini senantiasa menjadi berkat. Bahwa hidup kita yang dahulu itu sebagai ciptaan yang lama, ketika mengenal kebenaran menjadi ciptaan yang baru, marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan semangat yang baru kepada orang-orang sekitar. Menjadi berkat, saksikan lewat perbuatan ucapan kita. Tidak usah menilai kesalahan orang lain ya. Ya, cukup kita
kalau kita diperhadapkan dengan orang yang berbuat jahat, ya jangan kita teruskan itu. Ya, biasanya kalau di dalam sekolah, pendidikan, universitas lewat ospek. Nah, dulu saya sempat merasakan ospek di kampus. Waduh, itu luar biasa. Dijadikan seperti budak kacung, saudara. Dipermalukan ya. Nah, itu kebetulan lagi banyak saudara dari Manado itu. Jadi ospek itu kurang lebih 3 hari dan saya tidak sempat tidur. Puji Tuhan masih bisa tidur. Karena ketika ospek itu dari jam 4 subuh, nah itu sudah jalan. Jadi di kampus saya itu kan di daerah Taman Ismail Marzuki ya, di Institut Kesenian Jakarta. Jadi radius 300 meter dari gerbang kampus itu udah dijaga, ada dia punya sesi penjaga itu yang bagian keamanan itu paling galak, saudara. Mereka sudah menjaga radius 200 meter, menjaga para peserta ospek. Jadi kalau ada mereka yang dianterin sampai gerbang itu disuruh balik lagi. Radius 200 meter. Jadi kita naik taksi. Jadi sebelum 200 meter itu kita sudah turun lalu jalan begini. Dan pakai pakaian yang aneh-aneh lah, saudara. Bawa termos, bawa pisang, ya bawa buah-buahan. Lalu dipakai apalah. Ya pokoknya betul-betul dipermainkan betul. Mentalnya diuji. Jadi, ayo jalan cepat masuk. Pokoknya kita lari berkeringat. Dan luar biasa tugas-tugas yang diberikan itu. Kami ospek 4 subuh sampai jam 6 sore. Itu disuruh cari pisang yang lurus ya. Nah, terus disuruh cari apa lagi? Buah anggur yang warna apa ya? Warna saya lupa itu. Pokoknya dia punya permintaan itu aneh-aneh, saudara. Disuruh buat origami berapa ratus. Disuruh buat karya seni dari sabun. Itu puji Tuhan banyak pengerja. Jadi saya tidur yang kerjaan pengerjaan di Rawasari. Luar biasa itu. Jadi disitulah memang dididik, saudara. Betul-betul dibentuk. Tapi puji Tuhan, saudara. Ya, itu membentuk artinya momen-momen seperti itu mengingatkan bagaimana solidaritas. Ya, kebersamaan, sama-sama susah, ya. Nasi bungkus itu makan, habis makan diam, berhenti dulu. Tukar ke teman sebelah, ya udah tukar. Ayo makan lagi, disuruh. Ayo diaduk dulu biar bumbunya campur. Oke, siap makan. 1, 2 tunggu, tukar dulu. Jadi ya udah keringat, udah kuman-kuman itu yang makan teman kita gitu. Itu aspek seperti itu, saudara. Tapi itu seperti menjadi membentuk ya. Ada suatu kebersamaan di mana kita yang menjadi peserta ospek jadi saling berbagi, jadi saling menjaga kebersamaan, solidaritasnya jadi kuat. Jadi ada momentumnya yang menjadi kenangan yang manis ya, walaupun agak mengerikan ya ospek itu. Nah, tetapi di sini kembali lagi, saudara, kepada firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya masa-masa didikan Tuhan terkadang merendahkan kita. Tapi sebenarnya itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Dan kita harus tahu bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam kita mempertahankan panggilan. Supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang sudah mengenal akan hukum-hukum Tuhan, marilah kita merdekakan jiwa-jiwa di sekitar kita ya. Kita senantiasa hidup di dalam kasih. Walaupun itu terkadang berat. Responnya tidak baik, saudara. Tapi biarlah rantai iblis ya. Lingkaran setan itu kita putuskan. Kalaupun memang kita berada di lingkaran mungkin dari turunan itu yang memberikan suatu perlakuan tidak baik, biasanya itu mempengaruhi secara psikologi akan kita teruskan kepada anak kita. Dan itu akan terus berlanjut. Dengan cara-cara kita, ucapan kita, perlakuan kita. Tapi kita yang mengenal kebenaran, kita menjadi orang yang putuskan semua itu. Putus mata rantai itu. Ya, kalaupun kita mungkin dahulu, orang tua pernah mungkin berbuat jahat, jangan kita teruskan. Kalau kita sudah mengenal kebenaran, saya percaya kita dipersiapkan menjadi orang tua kelak supaya tidak mengikuti apa yang pernah kita alami. Kan manusia harusnya seperti itu. Melakukan yang terbaik di masa yang akan datang demi anak dan cucu kita.
Tapi ya biasanya banyak juga yang seperti itu. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita harus putuskan itu. Intinya, marilah saudara, kita senantiasa hidup dalam pertobatan dan hati-hati. Dosa besar, dosa kecil itu konsekuensinya adalah maut. Kalau tidak ada pertobatan, saudara akan mengalami tinggal di luar. Tinggal di luar anugerah Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari saudara tidak akan mengalami kasih karunia Tuhan. Tidak akan. Saudara akan mengalami kehancuran. Tapi kalau saudara sadar diri saudara adalah orang yang berkekurangan, orang yang berdosa, dan saudara senantiasa datang mengakui kepada Tuhan, meminta ampun. Oh, Tuhan akan memberikan engkau anugerah. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Kami pun ya, walaupun mungkin terkadang ego kami merasa, saya lakukan apa? Tapi di hadapan Tuhan, waduh, kesalehan kami tetap sebagaikan kain lara. Makanya kami senantiasa berdoa, Tuhan ampuni. Ampunilah kami. Belajar untuk mengakui kesalahan dan jangan cuma meminta ampun habis itu berbuat lagi, ya. Itu keadaannya bisa berbalik. Lebih jahat lagi seperti tadi di dalam Petrus. Nah, saat ini biarlah saudara di dalam kehidupan kita sudah mengenal akan kebaikan. Kalau kita tidak berbuat baik, itu akan menjadi dosa dalam kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Iya, kita adalah orang-orang yang dipilih untuk berbuat baik. Dan kalau kita sudah tahu, sudah diajarkan lewat firman Tuhan yang intinya adalah tentang kebaikan dan kebenaran, dan kita menyimpan itu, ya, melihat orang yang patut ditolong, melihat orang yang patut harus kita bimbing, kita biarkan, ya, kita akan menjadi orang yang berdosa, orang yang tidak bertanggung jawab. Yeskiel 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang seterusnya, kita bagaikan penjaga Israel. Kamu yang rohani, saudara yang rohani, yang sudah memiliki roh Tuhan, yang sudah memiliki firman, sudah dinampakkan, ya, sudah diberikan kepercayaan. Engkau berada di tengah-tengah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan, dan kamu biarkan itu. Minimal kalau saudara tidak bisa menjadi saksi lewat ucapanmu, ya lewat perbuatan. Ya, ingatlah. Supaya kita tetap menjaga hidup kita, agar kita jangan sampai jatuh dalam dosa. Dan kalau sudah di dalam dosa, jangan kita biarkan berlarut-larut. Supaya jangan kita menuai kebinasaan. Karena Yakobus 1 ayat yang ke-13, 14 mengatakan bahwa orang itu akan diikat dengan keinginan. Kalau keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup itu dibiarkan, akan melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu dibiarkan, kita tidak ada tindakan bertobat untuk berbalik kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan, tidak mau ada perubahan. Nah, ketika dosa itu dibiarkan berbuah dan menjadi matang, engkau akan tinggal menunggu ajalmu, ya. Ajalmu itu ya bukan pengampunan, tapi kebinasaan. Jadi rasa-rasa juga kita sekarang jangan menilai. Saya tidak mau menilai, Yoel, saudari Ina, saudara si Rijal, ini pasti punya dosa, kesalahan. Ya kita lihat dari buahnya saja. Tuhan kan pernah mengingatkan, melihat seseorang itu lihat dari buahnya saja. Kalau buah-buah dosa itu ada di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Bahwa buah-buah dosa itu yang lahir dari buah hawa nafsu. Wah, di situ ada percabulan, di situ ada perzinahan, pesta pora, kemabukan, pembunuhan, keserakahan dan sebagainya. Itu ada daftar dosa di situ. Ya, buah-buah dosa. Tapi kita adalah orang-orang yang melakukan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Engkaulah yang akan menyempurnakan dan menanamkan setiap benih firman-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh senantiasa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Engkau sudah mengajarkan kami agar kami jangan menjadi orang yang menilai kesalahan orang lain Tuhan, menjadi orang yang senantiasa menghakimi kekurangan dosa orang lain Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami menjadi orang yang selalu mengoreksi akan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan, ketika kesalehan kami itu bagaikan kain lara di hadapan-Mu, maka hidup kami, segala kekurangan keterbatasan kami Tuhan, kami hanya bisa serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang mengubah kehidupan kami Tuhan, membaharui jiwa kami, menguduskan kami Tuhan, dan senantiasa Engkau yang akan mengangkat kehidupan kami, mengampuni dosa-dosa kami, menyembuhkan, memulihkan keadaan kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, dalam kesempatan ini biarlah kami tidak menjauh dari kasih karunia-Mu Tuhan, agar jangan timbul akar pahit dalam hidup kami, jangan timbul akar dosa Tuhan dalam kehidupan kami, tapi biarlah anugerah Roh-Mu Tuhan senantiasa bersuka cita, menerangi sudut hati kami yang paling gelap. Semuanya itu akan mendapatkan terang firman-Mu Tuhan, yang menyinari setiap hati kami yang gelap ya Bapa. Agar perbuatan kami ini Tuhan semakin berbuat hal-hal yang membawa terang, membawa kepada kemuliaan Kristus, membawa berkat. Terima kasih Tuhan, setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kau jamah lawati kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kau mampu berbuat sesuatu yang ajaib Tuhan di dalam hadirat-Mu ketika kami menyembah Engkau. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya penyembahan kami dengan berbagai cara mengintimidasi hati pikiran kami, kami tolakkan semua pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, layakkan kami. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dalamku selama-lamanya. Sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dalamku setelah kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Right along the throne, right along the throne.
de lauit rein, de lam vuailam, rai di krai di trau, de lauit rein, de lai di krai de trai de wala re bidis ai da la wala re di tra wala re di la wala rawai hidi la da re di sik andale bidi la wala re di trai da la wala re bidi la wala wala. Haleluya, 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 rela wala. Sidi krai di lidi sik andali bidi trau wala ra wala 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 ridi sadala. Hai hamba-hambaku dan anak-anak. Haleluya, ridi. Sandarkanlah kehidupan kamu pada batu. Haleluya. Karena batu itu adalah aku sendiri. Berbahagialah kamu hambaku dan anak-anak. Karena aku ada di tengah-tengah kamu. Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku tetap membuktikan di mana dua tiga orang berkumpul atas namaku. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Biarlah pemusatan hati dan pikiran kamu arahkan kepadaku, agar kamu merasakan bagaimana indah hidup di dalam aku. Amen. Haleluya. Hamba-hambaku dan anak-anakku, Ribidisik idly bidi. kamu telah mendengarkan firman-Ku. Firman-Ku itu adalah aku sendiri Bikredo. Haleluya. Sebab itu berbahagia bagi dia yang mendengar dan menaruh di dalam hatinya. Serta praktekkan dalam kehidupan kamu, maka kamu adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Lebih kontra itu naik. Hamba-hambaku dan anak-anakku, apa yang sedang kamu alami saat ini, aku tahu semuanya. Aku mengizinkan sesuatu terjadi karena aku punya rencana dalam hidup kamu, supaya kamu lebih semangat di dalam mengiring aku dan melayani pekerjaanku. Tidak perlu kamu takut, ragu dan bimbang kalau kamu ada di dalam aku. Percayalah bahwa janjiku ada ya dan amin. Let it come tonight. Karena kalau aku berjanji, aku tidak pernah berdusta. But no cry. Aku tetap lakukan itu dalam kehidupan kamu, hambaku dan anak-anakku. Aku sangat mengasihi kamu dan mencintai kamu, Bikrecenai. Itulah sebabnya di hari-hari ini aku bekali terus dengan kebenaran, agar kamu tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan di dalam aku. Jangan kamu menjamah dosa karena ada akibatnya. Letunai, aku mau peliharalah kekudusan dalam pelayanan. Lebikan, no religion, no come tonight. Di masa-masa ini apa yang kamu alami, Bikrecenai,
Aku mau supaya kamu lebih dekat kepadaku untuk mencintai doa, cintailah firman-Ku dan cintailah hadirat-Ku. Karena di dalamnya ada kekuatan yang aku akan berikan bagi kamu. Mecunai. Walaupun dunia ini akan digoncangkan dengan berbagai macam hal-hal yang menakutkan, tapi bagi kamu hamba-Ku dan anak-anak-Ku yang aku telah panggil dan pilih masuk dalam rencana-Ku, kamu tidak perlu takut dan ragu, Bekrecenai. Karena aku berjanji, aku adalah tempat perlindungan kamu. Betnonikra adalah cenai. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku telah berkata terlebih dahulu bahwa aku akan melakukan sesuatu lagi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi aku tetap membuktikan bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Mecunai. Peganglah baik-baik janjiku, hai hamba-Ku dan anak-anakku. Kalau kamu hidup benar dan setia menghormati aku dan hidup dalam kekudusan, serta setia melayani pekerjaan yang aku percayakan kepada kamu, kamu tidak perlu bimbang karena aku adalah penolong dan pemelihara kamu. Let me come tonight, but not tonight. Adakah kamu mengerti itu? But should we come to know the light tonight? Sebab itu waktu-waktu yang aku berikan di hari-hari dipergunakan dengan sebaik-baiknya. But know the cry, dan jadilah kamu berkat. Jadilah kamu teladan bagi orang lain. But know the cry, dan dia terangnya daripadaku menyinari dalam hidup mereka. Lewat kehidupan kamu yang aku panggil. May you know the cry. Hamba-Ku, may you know the Lord become tonight. Let me cry in His eye, the Lord to know the cry. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang. Segala perkara ada di dalam tanganku. Bekledelo tenang. Kalau aku berbuat sesuatu itu aku izinkan. Necenau. Tapi satu hal aku tetap memegang tangan kehidupanmu. Bekledelo tenang. Agar engkau tetap berdiri tegak dalam melayani pekerjaanku. Tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada, tetapi terpengaruhlah engkau dengan rohku yang ada dalam hidupmu. Let me cry this another life. Anak-anakku, mecenaudilit nadi cry. Aku tahu kekhawatiran kamu. Mecenaudilit. Aku minta serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena hanya aku yang dapat memperdulikan kamu, Bekrecenai. Kalau aku melakukan sesuatu bagi kamu itu, Betnodikrai, indah pada waktunya, Mecenadalai. Sebab itu tetaplah kamu giat dan kelayanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, tanpa persungutan. Tapi kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan berbangga-bangga. Betnodikrai, mengertikah kamu? Lesik adalah tenang. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Rohku. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu. Biarlah kami tetap hidup di dalam anugerah-Mu. Kami sadari hidup di luar daripada kasih karunia-Mu. Kami tidak dapat berbuat banyak Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Bapa. Segala apapun Tuhan yang kami cari di dalam dunia ini, biarlah semuanya itu atas pimpinan daripada Roh-Mu Tuhan. Agar kami tidak mudah tertipu ya Bapa.
agar kami boleh mendapatkan kebutuhan keperluan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau Allah Jehovah Jireh yang senantiasa mengadakan dan mencukupi segala sesuatu Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih-lebih Engkau melimpahkan segala perkara rohani anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena Tuhan dengan anugerah-Mu kami boleh menyatakan cahaya firman-Mu lewat ucapan perbuatan kehidupan kami Tuhan yang boleh menjadi berkat sehingga banyak orang di sekitar kami. Kami boleh Tuhan memenangkan jiwa mereka datang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah setiap firman yang kami sudah dengar di dalam hati kami agar hidup kami selalu dibaharui Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Kiranya berkat doa Tuhan yang kami boleh naikkan akan kembali untuk menyertai hidup kami Tuhan. Menghadapi keadaan sekarang Tuhan. Dengan banyaknya Tuhan tersebar virus yang menjangkit Tuhan manusia. Tuhan tolong kiranya umat-Mu yang percaya. Kalau memang Tuhan kami izinkan masih dengan kekuatan kesehatan, biarlah kami pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Kami yang diizinkan mungkin terpapar Tuhan, kuatkan iman kami agar di dalamnya Tuhan kami boleh beroleh bijaksana, kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Menjadi Tuhan hari perhentian kami untuk kami merenungkan atas setiap nafas hidup Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena terkadang persoalan masalah Tuhan menjadi tantangan bagi kami yang seringkali membuat kami tidak berdaya, baik lewat sakit penyakit, baik lewat cobaan yang hadir Tuhan, apapun itu. Seringkali kami tidak Tuhan dapat berkata-kata, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak berdaya. Tapi Tuhan kami percaya di masa-masa itulah Tuhan Engkau menghendaki kami agar berkomunikasi dengan Engkau. Kami membangun Tuhan hubungan dengan Engkau. Kami boleh bercerita dengan Engkau Tuhan yang senantiasa mempedulikan kehidupan kami dan akan memberikan jawaban yang pasti Tuhan. Memberikan kemenangan atas setiap cobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat anugerah selalu menaungi kehidupan kami. Kaum keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus Engkau jaga, lindungi dan berkati mereka. Dalam segala usaha pekerjaan bisnis yang mereka jalankan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa buka jalan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Yang susah hati akan diberikan penghiburan dengan cara-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri pada kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah berlalu. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, adalah kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa di surga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti secara online. Tetap waspada, tetap setia mengandalkan Tuhan, jaga kesehatan dengan hikmat Tuhan. Dalam segala aktivitas kita tetap mengutamakan Tuhan. Seperti nubuatan Jumat kemarin ya, saya mengingat pesan Tuhan
bahwa ketika kita mau keluar beraktivitas, ketika kita mau beristirahat, ya, senantiasa datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bikin laporan ya, kepada Tuhan supaya itu membuktikan kita menghormati Tuhan itu betul-betul ada dengan anugerahnya dalam hidup kita. Puji Tuhan, shalom, salam buat keluarga di rumah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.